Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Anugerah Tuhan mengizinkan kita menikmati hari yang baru pada pagi hari ini. Mengawali perenungan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru Tuhan izinkan kami nikmati. Dan sebelum kami memulai segala kegiatan aktivitas kami, Bapa, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan, untuk kami semakin mengenal Engkau lebih dalam. Kau Tuhan yang akan memimpin menuntun langkah kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, teks Alkitab yang akan kita baca hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20. Saya hanya akan membacakan dari ayat 18 sampai 20. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema hari ini ialah dosa seksual. Frasa yang berasal dari kata porneia yang berarti penyerahan kemurnian seksual. Secara umum Bapak Ibu Saudara, sexual immorality diartikan menjual kemurnian seksual. Ungkapan yang dipakai untuk menunjukkan ekspresi seksual di luar batas-batas ikatan pernikahan yang alkitabiah. Dari teks yang kita baca hari ini, Paulus berusaha untuk mengajarkan jemaat untuk tidak hanya meyakini dan mengikuti nilai-nilai budaya yang ada di sekitar mereka, yang bukan kebenaran Allah. Orang-orang di kota Korintus itu melakukan hubungan seksual sebagai suatu ritual untuk memuja Dewi Afrodit atau dikenal Dewi Cinta. Ada 1000 pelacur yang akan melakukan hubungan seksual di dalam kuil itu. Paulus menegaskan untuk melihat seks itu dengan kebenaran Allah, bukan dengan nilai-nilai para penyembah berhala. Paulus ingin mengajar jemaat lebih dewasa dalam mengikuti budaya yang ada di antara masyarakat. Apa yang sesuai kebenaran dan kekudusan Allah, itulah yang harus diikuti oleh jemaat Tuhan. Kita sebagai orang merdeka bebas melakukan segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi tidak semuanya berguna, dan apapun bisa memperhambat kita semua. Karena itu Paulus mengingatkan kembali siapa kita di dalam Kristus. Yang pertama dikatakan bahwa kita adalah manusia baru sebagai anggota Kristus. Yang kita bisa baca dari ayat 13 sampai 15. Allah Bapa yang sudah membangkitkan Yesus secara tubuh itu turut juga membangkitkan kita oleh kuasa Allah. Allah yang menjadikan kita manusia baru yang Paulus sebut sebagai anggota Kristus. Sebagai anggota Kristus yang dipersiapkan untuk membangun tubuh Kristus di antara orang percaya lainnya. Karena itu jangan menjual kemurnian seks untuk hal-hal yang tidak berguna sebagai anggota Kristus. Tubuh kita dirancang bagi Allah untuk melakukan kehendak Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita diikat menjadi satu roh dengan Tuhan di ayat 16 sampai 18. Ikatan yang menyatakan kita sebagai keluarga Allah, ikatan yang intim dengan Allah. Nah, dosa seksual itu menyatakan ketidaksetiaan dan ketidakkudusan. Melakukan dosa seksual berganti-ganti pasangan, seks sebelum menikah, adalah tindakan mengikatkan diri kepada hawa nafsu dan memperbudak tubuh kita kepada dosa. Sebab di dalam ikatan pernikahan, Allah mengizinkan seks. Allah menciptakan seks untuk mempersatukan dua orang yang diberkati Allah. Nah, tindakan ini menyatakan bahwa kita menganggap kemerdekaan dari salib itu tidak berarti bagi hidup kita. Karena itu Paulus katakan, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Dosa seksual merusak diri sendiri, tubuh dan spiritualitas kita pada Allah. Hubungan dengan sesama manusia
khususnya pasangan, keluarga, orang-orang di sekitar kita, dan juga relasi diri kita dengan diri sendiri, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu, kita adalah milik Kristus. Ketika kita melakukan dosa seksual itu, kita sedang menentang Kristus sebagai pemilik tubuh kita. Karena itulah dosa seksual bisa merusak nilai diri kita, karena melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang ditujukan sebagai tubuh kita, pemilik hidup kita, yaitu Tuhan. Yang ketiga, Bapak Saudara, tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang semestinya memancarkan kemuliaan Allah. Ayat 19 sampai 20. Tubuh kita tempat di mana Allah hadir dan bertahta. Karena itu dosa seksual yang jelas-jelas tidak menyatakan kekudusan tidak bisa berdampingan dengan Allah yang Maha Kudus itu di dalam tubuh kita. Apa yang sudah ditebus oleh Kristus menjadikannya bernilai. Begitupun tubuh kita, Bapak Ibu Saudara, tubuh kita yang sudah ditebus, hidup kita yang sudah ditebus, Allah mau memakainya bagi hal yang bernilai, yaitu kemuliaannya sendiri. Karena itu Paulus tegaskan bahwa lakukanlah apa yang memang berguna sebagai orang merdeka di dalam Kristus. Sehingga kita tidak mengikat diri kita, memperhamba diri kita lagi kepada dosa. Setiap ekspresi seksual di luar batas-batas ikatan pernikahan alkitabiah, atau kita sebut dosa seksual, jelas tidak menyatakan kemuliaan Allah. Dan itu bertentangan dengan kekudusannya. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, apakah tindakan yang kita lakukan dengan tubuh kita menyatakan kita mengasihi Allah? Apakah tindakan yang kita lakukan dengan tubuh kita menyatakan kasih kita kepada sesama? Apakah tindakan yang kita lakukan dengan tubuh kita menyatakan kasih kita kepada diri kita sendiri? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami juga semakin dalam mengenal Engkau, bahwa kami untuk menjaga kekudusan hidup kami, sehingga Tuhan, Roh Kuduslah yang hanya bertahta di dalam hidup kami, di dalam tubuh kami, memimpin kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.